Sekarang ini banyak sekali ulama dalam definisi kita di Indonesia ini. Yang demo-demo ulama. Apa ceritanya orang teriak-teriak di jalan jadi ulama? Kalau mau menasihati pemerintah, ulama itu tidak seperti itu caranya. Kalau dia ulama punya ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh bi yadihi, wal yansahhu sirra, fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Itu sabda Nabi, bukan sabda saya. Jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima oleh si pemerintah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Usama bin Zaid pernah ditanya, kenapa kamu tidak nasihati Utsman bin Affan? Usama bin Zaid berkata, memang kalau saya nasihati harus lapor sama kalian. Ya. Jadi dipandangnya menasihati itu harus berteriak-teriak di sana sini. Akhirnya mimbar-mimbar Jumat yang mulia ini itu jadi ajang mencaci maki, menghujat kehormatan para penguasa di sini. Ya. Ini fikih terbalik dalam memahami manhaj salaf. Ya. Karena itu dari prinsip pokok as-salaf adalah mengagungkan pemerintah Muslim di atas ketaatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah, wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Bukan begitu sifat seorang ulama. Imam Ahmad itu, lihat Imam Ahmad, seorang ulama yang dikenal, semuanya mengakui akan keimamannya. Disiksa di 3 generasi pemerintahan. 3 generasi pemerintahan. Ya. Berganti 3 khalifah. Beliau mendapatkan perlakuan yang zalim. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata apa? "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan peruntukkan doa itu kecuali untuk pemerintah. Karena kalau pemerintah baik, baik seluruh rakyat. Nah, itu baru orang yang cinta untuk manusia. Dia berteriak-teriak, menjelekkan penguasa. Hati rakyat panas terhadapnya. Akhirnya ini ribut, ini mencari, ini mendoakan laknat. Terjadi kekacauan. Dan itulah sejelek-jelek umat. Karena itu dalam hadits Nabi berkata tentang syirarun nas, manusia yang paling jelek adalah, kata beliau, wa syiraru a'immatikum, yang paling jelek di antara pemimpin kalian, man tal'anunakum wa yal'anunakum. Siapa yang kalian melaknatnya, mereka juga melaknat kalian. Wa tubghidunahum wa yubghidunakum. Kalian membencinya, mereka juga benci kalian. Ini kondisi yang paling jelek. Iya. Dan itu harus diperbaiki. Seorang penasihat tidak seperti itu. Dia kalau melihat kemungkaran, dia perbaiki dengan cara yang benar. Dia datangi, apalagi ya, pemerintah ada tempat-tempat untuk menyalurkan pendapat, untuk menasihati. Ada kotak pos yang sudah disiapkan, bahkan ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, bisa dikirim SMS. Dengan berbagai media sekarang terbuka. Apa susahnya dia menasihati? Ya. Dan tidak ada dikenal di jalan para as-salaf. Tidak di dalam syariat ini, tidak pula di syariat sebelumnya. Kalau ada yang ribut-ribut dengan penguasa yang tidak cocok, kemudian melakukan demo-demo, nggak ada itu. Dalam syariat nggak ada. Ya. Mungkin sezalim-zalim pemerintah yang ada di belakang ini tengah umat, nggak ada yang sezalim Fir'aun. Pernah dapat cerita ada yang lebih zalim dari Fir'aun? Hah? Saya mau tanya, dalam Al-Quran pernah dikisahkan Nabi Musa dan Bani Israel demo Fir'aun? Itu nggak ada. Yang ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Sebab kebinasaannya, satu amalan Bani Israel yang mereka lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, di surah Al-A'raf, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Kami wariskan bumi dari timur hingga baratnya.
bumi yang diberkahi, kepada kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha indah untuk Bani Israel, disebabkan karena kesabaran mereka. Mereka hanya punya sabar. Itu solusi. Karena itu tidak ada di dalam dakwah salaf ini, ya, mengajak manusia untuk melakukan apa yang disebut kudeta atau wasilah-wasilah yang mengarah ke kudeta. Ya. Ini demo ini, itu awal wasilah yang mengarah ke kudeta. Semua orang menjadi maklum di masa ini. Sekarang negeri-negeri yang tidak usah kita jauh-jauh dari di Timur Tengah, berbagai kejadian di Mesir, di Libya, di Yaman, di Tunisia sebelumnya. Ya. Ini awalnya dari demo semuanya. Setelah itu penggulingan. Ya. Dan ini juga pernah terjadi di negeri kita. Dan kita merasakan pahitnya hingga hari ini. Maka jangan tertipu. Sabda Nabi itu selalu benar. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah selalu benar. Dan selalu rahmat yang terbaik untuk umat. Terbaik untuk umat. Ya. Dan ini prinsip ahli sunnah, prinsip as-salaf. Perintah untuk taat kepada pemerintah Muslim walaupun dia zalim. Ini diucapkan oleh seluruh imam as-salaf. Tidak ada silang pendapat. Ditegaskan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Al-Bukhari, dan selainnya dari para imam. Mereka bukan PNS, ya, bukan pegawai pemerintah. Tapi mereka mengatakan hal tersebut dianatan, itu agama yang mereka yakini. Ya, mereka siapkan untuk berjumpa dengan Allah dengan keyakinan ini. Itulah akidah as-salaf namanya. Itu jalannya as-salaf.